wujud dalam hidup kita. Oke? Contoh Alkitabiah dari pewahyuan ini ditemukan dalam kisah Raja Yosafat. Raja Yosafat mendengar kabar buruk sekaligus melihat peluang yang luar biasa. Apa kabar buruknya? Ada tiga bangsa yang bersekutu. Orang Amon, orang Moab, dan orang dari pegunungan Seir atau orang Edom. Ketiga bangsa ini bersatu untuk mengalahkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Nah, jelas Yosafat nggak sebanding dengan tiga kerajaan. Kerajaan Yehuda tidak sebanding kekuatannya dengan tiga kerajaan yang mengepung itu. Saudara. Kalah jauh pasti. Jumlah tentaranya kalah, ya, angkatan perangnya juga pasti kalah gitu ya. Nah, tetapi apa yang dia lihat ini, dia akhirnya bisa melihat sebagai peluang. Ya, tadinya dia anggap ini kabar buruk. Ini benar-benar seperti petir di siang hari bolong. Habislah Yehuda. Tapi ternyata tidak, saudara-saudaraku. Ya, coba. Ia takut terhadap apa yang sedang datang. Tidak punya kepastian apa yang harus dilakukan. Karena itu ia menyerukan doa dan puasa nasional. Dengan harapan dapat mendengar sesuatu dari Elohim. Jadi, ia menyerukan doa puasa nasional. Ayo kita berdoa puasa. Mereka berdoa puasa secara nasional, ya, supaya apa? Mereka mendengar dari Tuhan. Dan inilah yang mereka dengar dari Tuhan akhirnya. Lalu datanglah beberapa orang memberitahu Yosafat demikian. Oh, ini kabarnya awalnya dulu ya. Ada pasukan tentara yang besar datang dari seberang laut, dari Aram, hendak menyerang Tuhan. Ini mereka ada di Hazeson Tamar, di En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Yahweh dan menyerukan agar seluruh Yehuda berpuasa. Dan saudaraku, seberang lautnya itu kelihatannya laut mati ya. Jadi orang-orang Amon, Moab itu adanya di sebelah kanan laut mati, ya. Orang Edom juga ada di sebelah bawahnya lagi, di sebelah selatannya lagi. Nah, ini menyatu jadi satu, kemudian ke En-Gedi, ya, ke dekat laut mati dan itu di seberang laut. Dan sebentar lagi mereka sudah menyeberang. Jadi sebentar lagi mereka akan sampai ke ibu kota Yerusalem, gitu, ya. Kita baca lagi ayat 3-nya. Ini ayat 2, ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Yahweh dan menyerukan agar seluruh Yehuda berpuasa. Orang-orang dari seluruh kota-kota di Yehuda berkumpul di Yerusalem untuk mencari Yahweh dan bertanya kepada Yahweh. Jadi mereka berdoa puasa, bertanya kepada Yahweh. Oke? Ketika mereka berdoa memohon pertolongan Elohim, lalu Elohim tergerak dan menyuruh seorang nabi untuk memperkatakan janji Tuhan bagi umatnya. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Lalu nabi itu berkata, "Dengarkanlah hai seluruh Yehuda dan Yerusalem serta tuanku Raja Yosafat. Beginilah Yahweh berfirman kepada kalian, janganlah takut dan gentar terhadap sepasukan tentara yang kelihatannya besar itu, sebab ini bukanlah pertempuran kalian, melainkan pertempuran Elohim." Nah, saudara, coba bayangkan. Kalau doa puasanya melihat tentara besar itu hanya ingin membengkokkan kehendak Tuhan, maka doa puasanya itu akan langsung meminta supaya tentara-tentara ini bisa tidak perlu datang gitu ya, tidak perlu menyeberangi laut mati, menyeberangi daerah laut itu, menyeberangi Sungai Yordan gitu ya, nggak perlu ya, tapi tetap aja di tempatnya. Tapi Tuhan punya kehendak bangsa-bangsa ini akan menyerang, akan mengepung kota Yerusalem gitu. Supaya apa sih? Tentu ada sesuatu dari maksud Tuhan ya. Nah, yuk kita lanjutkan lagi ya. Makanya akhirnya dari doa puasa itu ada firman yang dibagikan. Jangan takut dan gentar terhadap sepasukan tentara yang kelihatannya besar itu. Sebab ini bukanlah pertempuran kalian, melainkan pertempuran Elohim. Jadi jelas Yahweh punya maksud supaya Yahweh menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang setia kepada umatnya gitu. Ya ini pertempuranku nak gitu. Ayat 16. Besok turunlah menyerang mereka. Waduh.
Ini Nabi langsung bilang, besok turunlah, siap-siap untuk menyerang mereka. Lihat, mereka akan naik melalui tanjakan Ziz, dan kalian akan mendapati mereka di ujung sungai di depan padang gurun Yeruel. Jadi di ujung sungai Yordan itu, di padang gurun Yeruel, mereka akan didapati oleh tentara Yosafat. Siap-siap aja katanya. Ayat 17. Pertempuran itu bukanlah bagi kalian. Berdiam dirilah, berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh menyertai kalian. Hai orang Yehuda dan Yerusalem, janganlah takut dan gentar. Esok keluarlah hadapi mereka, sebab Yahweh ada beserta kalian. Wah, ini dahsyat, saudara-saudara. Ya, langsung dapat firman. Ya, nah, jadi ini nabinya berbicara kepada Raja Yosafat, jangan takut, jangan gentar. Hai orang Israel semua, siap-siap hadapi mereka. Kamu tahu nanti udah hadapi, diam aja. Nggak usah main pedang, main perisai, main panah, nggak usah. Itu pertempuran Tuhan, kata Nabi ini. Yehasiel, kalau nggak salah nabinya, Nabi Yehasiel atau apa, itu lupa saya. Oke, setelah umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, mereka berhenti berdoa dan beralih dari doa menjadi penyembahan kepada Tuhan. Jadi, waktu sudah dengar firman, mereka udah berhenti berdoa dan mulai menyembah sekarang. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mendengar janji atau firman Tuhan adalah menyembah. 2 Tawari 20 ayat 18. Maka berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, Yosafat langsung berlutut. Ini artinya menyembah, saudaraku. Tapi itu pribadi Yosafat. Tapi orang-orang yang Israel, karena rakyat ngikutin kalau rajanya menyembah, mereka pun menyembah. Tapi ini hubungan pribadi antara setiap orang Yehuda dengan Tuhan, gitu ya. Nah, begitu pula seluruh orang Yehuda dan Yerusalem bersujud di hadapan Yahweh, menyembah kepada Yahweh. Ya, jadi waktu Yosafat ini mencium tanah ya dengan mukanya, maka semua pengikutnya itu mencium tanah juga dengan mukanya. Mereka menyembah. Tapi itu adalah hubungan pribadi mereka. Itu belum mendatangkan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ya. Yang kedua yang dilakukan umat Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan adalah beralih dari penyembahan kepada puji-pujian. 2 Tawarikh 20 ayat 19. Lalu orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri, mempersembahkan pujian bagi Yahweh Elohim Israel dengan suara nyaring. Jadi mereka mulai memuji-muji nih orang-orang Lewi, imam-imam. Wah, mau puji, ngajakin temennya. Yuk kita puji Tuhan, yuk. Dia yang layak disembah, yo. Dia yang layak dipuji, yo. Dia yang layak ditinggikan. Dia Tuhan Maha Baik, Dia menyertai kita. Pokoknya diperkatakan itu di antara mereka, saudaraku. Akhirnya menjalar, bukan aja di antara para Lewi. Yang ketiga yang dilakukan raja adalah mengingatkan umat Tuhan. Apa yang mereka sudah dengar dari Tuhan, bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka. Jadi ini bukan lagi waktu untuk berdoa, bukan. Ini waktunya untuk memuji Tuhan. Kamu tahu kan, Tuhan janji dia sendiri yang berperang. Ayo kalau begitu, kita puji Tuhan. Nah, akhirnya bukan cuma orang-orang Lewi yang memuji Tuhan. Semua umat Yehuda itu memuji Tuhan. 2 Tawarikh 20, ayat 20 dan 2, sampai 23. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi sekali lalu pergi kepada gurun Tekoa. Sebelum mereka berangkat, bayangkan ya, kan disuruh mereka hadapi gitu ya, hadapi tapi bukan buat perang ternyata. Yosafat langsung berdiri dan berkata, dengarkanlah aku, hai orang Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Yahweh Elohimmu, maka kamu akan jaya. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu pasti berhasil. Jadi diingatkan lagi janji Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia nih. Ayat 21-nya, sesudah berunding dengan rakyat, Yosafat mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi. Perang kok pakai nyanyian. Tapi memang ini yang terjadi, saudaraku. Yosafat menyuruh orang-orangnya untuk bernyanyi dan memuji Yahweh dengan berseragam kekudusan, lalu berbaris di hadapan pasukan bersenjata. Kemudian bernyanyi, bersyukurlah kepada Yahweh, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang lain nyaut, amin. Yang lain lagi berkata, pujilah Yahweh hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Mari kita puji Dia, amin. Yang lain lagi. Jadi
mereka itu saling memuji, ya, memuji, gitu, memuji Yahweh, memuji keagungannya, gitu ya. Mereka memperkatakan itu di antara mereka. Jadi bukannya perang, malah nyanyi, gitu, saudara. Jadi bukan cuma para Lewi, tapi segenap tentara, ya, segenap orang-orang Yehuda itu memuji-muji Yahweh. Nah, ketika mereka mulai menyanyi dan memuji Yahweh, dan memuji, Yahweh melakukan penyergapan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir atau orang Edom ini yang telah datang untuk menyerang Yehuda itu. Sehingga mereka dikalahkan. Jadi Yahweh sendiri. Kapan Yahweh itu bergerak? Setelah mereka menyanyi dan memuji. Jangan sampai lupa itu. Ya, jadi jalannya, hadirat Yahweh itu nyata, jalannya, kemuliaan Yahweh itu bergerak adalah ketika mereka mulai menyanyi dan memuji. Ketika umat Tuhan mulai menyanyi dan memuji, Yahweh bisa bergerak dalam aliran kemuliaannya. Nah, sehingga Bani Amon itu roboh, Bani Moab itu roboh, orang-orang dari pegunungan Seir itu roboh. Kenapa? Karena mereka saling bunuh di antara mereka, ya. Ya, mereka dikalahkan. Ini ayat 23-nya katakan, sebab Bani Amon dan Bani Moab ternyata menyerang orang-orang dari pegunungan Seir hingga menghancurkan dan musnahkan mereka. Lalu setelah orang-orang dari pegunungan Seir itu musnah, mereka sendiri saling menyerang dan menghancurkan. Habislah mereka. Jadi ini yang disebut pujian, dan pujian itu yang menghadirkan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan yang bisa memberi kemenangan besar bagi mereka, gitu ya. Maka musuh itu bergelimpangan di sana. Orang-orang Israel hanya berdiri memuji Tuhan, ya, tapi musuh bergelimpangan sendiri. Oke? Jadi kemenangan datang saat pujian menguasai medan perang. Waktu pujian menguasai medan perang, kemenangan itu datang. Doa dan puasa lah yang membuka jendela surga sehingga mereka dapat melihat rancangan dan kehendak Tuhan. Datang firman, datang penglihatan kan. Namun setelah mereka tahu rancangan dan kehendak Tuhan, kemudian penyembahan yang diikuti oleh pujianlah yang mendatangkan kemenangan. Jadi setelah doa puasa, saudara bisa melihat visi, tahu apa rancangan dan kehendak Tuhan, semua yang bisa membengkokkan, semua yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa dilenyapkan, saudara punya kacamata yang jelas, apa maunya Tuhan, gitu ya.